Sebelum video ini dimulai, silahkan tekan tombol subscribe. Tolong hargai channel ini, kerjaan kamu cuma nonton saja tapi tidak subscribe. Di awal film memperlihatkan seorang wanita bernama Noel. Noel merupakan mahasiswa yang mengambil jurusan seni. Sehari-hari, Noel merupakan anak yang pendiam, introvert, dan cenderung menutup diri dari lingkungan sekitar. Kemudian memperlihatkan juga seorang lelaki bernama Luke yang tampaknya ada rasa terhadap Noel. Beberapa hari kemudian, Luke menghampiri Noel yang sedang terlihat duduk di taman. Luke mengajaknya untuk hadir di acara keluarganya nanti malam. Malam hari sebelum pergi ke acara keluarga Luke, Noel tampak berias diri untuk mempersiapkan dirinya. Kemudian dia dibantu oleh teman sekamarnya bernama Sky. Dia mengajarinya cara berpakaian agar terlihat cantik. Ya, beginilah kalau anak introvert yang jarang dandan terus disuruh dandan, ya pasti susah. Nah, saat Noel sudah sampai dan berada di acara keluarga Luke, mereka terlihat berbincang-bincang santai. Sampai ketika di tengah perbincangan mereka, si Luke mengajaknya untuk ke kamar. Ya, kalian sudah pasti tahu kan mau ngapain? Yap, mereka bermantap-mantap. Namun, terlihat Noel sebenarnya tidak mau melakukan hal itu dengan Luke. Tapi karena dipepet terus, akhirnya Noel terpaksa melakukannya. Nah, setelah kejadian itu, Noel merasa sangat terpukul dan sedih. Sepulangnya dari rumah, Noel menceritakan semua kejadian yang dialami dengan Luke ke temannya Sky. Beberapa hari kemudian, Luke datang ke rumah Noel. Noel yang sudah sangat risih akhirnya meminta pertanggungjawaban ke Luke atas semua perbuatan yang telah dilakukan padanya. Namun, Luke bersikap seolah tak terjadi apa-apa dengannya. Saat itu juga, Noel marah besar dan tidak sengaja menyenggol Luke hingga terjatuh dari atas tangga. Mungkin inilah yang menjadi awal mula Noel memiliki sikap seperti seorang psikopat. Setelah kejadian itu, semua orang dan teman-teman Noel sangat syok atas kepergian Luke. Tapi anehnya, Noel bersikap dingin seperti biasanya, seolah tak terjadi apa-apa. Setelah kejadian itu, akhirnya diutuslah seorang detektif untuk mengumpulkan informasi serta bukti-bukti. Namun menurut informasi yang didapat Pak Detektif oleh Noel, dia menyimpulkan bahwa kejadian ini terjadi tidak berlandaskan oleh tindak kriminal, melainkan pure karena kecelakaan semata. Beberapa hari sejak kejadian yang menimpa Luke, Noel iseng berselancar di dunia maya dan tanpa sengaja menemukan artikel kejadian yang sama persis terjadi padanya. Dia menemukan seorang wanita bernama Lindsay yang juga pernah menjadi korban pergenjotan. Tapi kasus Lindsay ini lebih parah karena dia digenjot oleh 3 cowok pemain football. Nah, setelah melihat artikel tersebut, Noel penasaran dan berencana menemui wanita itu. Setelah bertemu, si Noel bertanya ke Lindsay tentang ketiga cowok itu. Setelah mendapatkan informasi dari Lindsay, si Noel kemudian bergegas pulang ke rumahnya. Setelah sampai di rumahnya, Noel kemudian berdandan sedemikian rupa hingga tak ada satu orang pun yang mengenalinya. Noel berniat untuk menemui ketiga lelaki Luknut yang sudah menggenjot Lindsay. Setelah sampai ke pesta, di mana terlihat ada satu cowok Luknut pemain football yang sedang seru-seruan di pesta. Kemudian tanpa basa-basi mengajaknya untuk digenjot. Nah, saat sedang asik-asiknya berolahraga, Noel memberikan serbuk ramuan di minuman cowok itu. Sampai akhirnya dia meminumnya, kemudian bye-bye si cowok tak sadarkan diri. Setelah melakukan aksinya, Noel pergi dari pesta itu tanpa kecurigaan dari orang lain sama sekali. Singkat cerita, Noel mulai mencari cowok lainnya. Dia memata-matai cowok tersebut sebelum melakukan aksinya lagi. Kemudian tiba waktu yang tepat di mana Noel bertemu dengan cowok Luknut yang kedua. Noel lagi-lagi menjalankan aksinya dengan mempelokotoknya sampai tak berdaya. Tak tunggu waktu lama, Noel menghampiri cowok Luknut ketiga yang sedang mandi dengan membawa palu Thor. Noel mengkeplak kepala si cowok itu dan langsung terjatuh tak berkutik. Beberapa waktu kemudian, setelah kejadian itu, beredar berita tentang ketiga cowok Luknut itu. Polisi tak tinggal diam dan mulai mendalami kasus ini. Mereka memanggil semua teman dekat dari ketiga cowok Luknut ini. Namun, semua informasi yang mereka berikan tidaklah cukup. Sampai akhirnya, polisi mencurigai Lindsay dan mendatangi rumahnya.
Tapi malah Lindsay keberatan dan tidak menerima tuduhan dari pihak polisi atas kejadian yang menimpa ketiga cowok yang telah menggenjotinya dulu. Di sini yang lain, Noel nampak terlihat menjalani harinya tidak seperti biasanya. Yang dulunya introvert malah berbanding terbalik. Noel menjadi pribadi yang agak beda saat itu. Suatu ketika, Sky temannya datang dengan bekas luka di tangannya. Noel kemudian menanyakan tentang hal itu, namun Sky tidak mau memberitahunya. Noel yang merasa kasihan dan peduli terhadap temannya, kemudian pergi mencari file tentang informasi pribadi milik Sky. Setelah menemukannya, Noel terkejut karena Sky juga merupakan korban dari seorang cowok Looknoot. Setelah mengetahui yang terjadi pada Sky, akhirnya Noel kembali mempersiapkan dirinya untuk aksi selanjutnya. Pria itu bernama Dudun, namanya kita samarkan soalnya susah ngucapinnya, oke? Akhirnya Noel mendapatkan alamat rumahnya dan bergegas menemuinya. Dia berkedok seolah butuh bantuan karena kendaraan yang dipakai mogok. Setelah mendengarkan semua penjelasan dari Noel, si Dudung pun membantunya. Nah, saat Dudung memeriksa kendaraan Noel, dari belakang, Noel memberikan sedikit kejutan listrik sampai tak sadarkan diri. Nah, setelah itu, Noel membungkus Dudung dan membawanya ke tempat yang tidak mungkin ditemukan orang lain. Nah, setelah sampai ke tempat itu, Noel menanyai Dudung sambil menunjukkan foto temannya, yaitu Sky. Dudung mengatakan ke Noel kalau dia sebenarnya merasa bersalah sudah melakukan itu pada Sky. Namun, Noel yang emosi tak menghiraukan perkataan Dudung. Tapi sebelum Noel mempelokotok cowok ini, polisi keburu datang dan membatalkan aksi Noel. Namun, Noel berhasil kabur. Keesokan harinya, Pak Detektif mendatangi Sky dan mencari beberapa informasi kejadian yang dialami Dudung. Akan tetapi, Sky tidak mau ditanyai dan memilih untuk pulang. Setelah mengetahui kejadian yang menimpa Dudung, Sky akhirnya menaruh curiga ke Noel dan memeriksa pakaian kotor Noel. Tak sengaja, Sky mendapat fotonya di situ. Sky yang marah kemudian bertemu dengan Noel dan menjelaskan semua yang telah dialaminya hari ini, yaitu didatangi oleh polisi atas kejadian yang menimpa Dudung malam itu. Noel yang awalnya tidak mau mengakui akhirnya meminta maaf ke Sky dan berjanji akan mengatakan semua kejadian ini ke polisi. Keesokan harinya, Noel mendapati Sky tergeletak. Saat itu, Noel sangat sedih sejadi-jadinya karena satu-satunya teman yang dia miliki kini sudah tiada. Atas kejadian itu, Noel tidak menyerahkan dirinya ke polisi. Singkat cerita, di acara pengumuman kelulusan, Noel diminta untuk menyampaikan sepatah dua kata, namun sudah ada pak polisi yang sudah mengetahui semua kejahatan yang dilakukannya. Setelah Noel selesai berpidato, Noel ditangkap atas tuduhan telah mempelokotok beberapa cowok. Namun, terlintas sedikit senyuman di wajah Noel, yang mengibaratkan seolah-olah dia tak apa-apa dihukum karena perbuatannya. Noel bahkan senang karena menurutnya sudah membantu gadis-gadis korban genjoters dan film pun tamat. See you on the next video. Bye-bye.